sini akan disebutkan beberapa dari keterangan hadis tentang menyebutkan kata-kata zat Allah atau zat Allah. Kita sering menyebutkan zat Allah. Nah, kata-kata zat Allah itu adakah tersebut dalam syariat atau tidak? Jawabannya kata-kata zat Allah ini tersebut dalam syariat dan terdapat dalam beberapa hadis. Di sini Imam Al-Baihaqi akan menyebutkan kepada kita beberapa hadis yang di dalamnya ada penyebutan istilah zat Allah. Ini artinya ketika kita menyebutkan Allah adalah satu zat, itu ada dalilnya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Anda menyebutkan Allah dengan istilah zat, Iya, tapi itu kan cinta di mana-mana itu. dari mana Sebentar. ini akan menjelaskan Kalau terputar tapi kita. berapa keterangan tentang penyebutan istilah zat Allah. Karena sebagaimana kita sampaikan sebelumnya dalam tauhid, penyebutan istilah-istilah apalagi berkaitan dengan Allah itu sangat hati-hati, tidak dibuka lebar, tidak boleh sesuka kita mengistilahkan Allah dengan nama tertentu atau dengan sebutan zat itu perlu dalil yang kuat. Karena memang dalam tauhid kehati-hatian itu lebih diutamakan. Nah, mari kita lihat di sini di antara keterangan hadis yang di dalamnya ada penyebutan istilah zat Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, lam yakdzib Ibrahim qat illa thalatha kalimat Sintaini fi dhatillah qawluhu inni saqimun wa qawluhu bal fa'alahu kabiru hadha wa wahidatun fi sya'ni sa'ala innaki ukhti. Rasulullah mengatakan tidaklah pernah berbohong Nabi Ibrahim kecuali 3 kebohongan. Tidaklah pernah berbohong Nabi Ibrahim sekalipun kecuali 3 tempat atau 3 hal. Tintaini fi dzatillah, 2 di antara 3 itu karena zat Allah, artinya karena karena membela Allah. Wa qauluhu, yaitu pada perkataan Ibrahim, inni saqimun, sesungguhnya aku sakit. Wa qauluhu, dan juga pada perkataan Ibrahim, bal fa'alahu kabiru hadha, akan tetapi ini semua dilakukan oleh berhala yang paling besar. Ini dua kebohongan tentang zat Allah yang dalam hal menegakkan kebesaran zat Allah. Wa wahidatu fi sya'ni Sarah, dan satu kebohongan yang lain yaitu tentang Sarah, istrinya, di mana Ibrahim berkata kepada istrinya, innaki ukhti, sesungguhnya engkau adalah saudaraku. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang yang pertama, di dalamnya ada penyebutan istilah zat Allah. Nah, kalau kita uraikan hadis ini, yang pertama disebut di sini oleh Rasulullah, lam yakdzib Ibrahim qat illa thalatha kalimat. Tidak pernah berbohong Nabi Ibrahim kecuali pada 3 tempat, pada 3 hal. Namun bohong di sini bukan berarti bohong yang kita pahami secara umum. Yang bukan bohong dalam makna yang
dicela, karena para rasul dan para nabi tidak boleh melakukan perbuatan tercela, di mana berbohong adalah salah satu perbuatan tercela. Para rasul mereka itu adalah maksum mereka dijaga oleh Allah daripada berbuat perbuatan tercela, berbuat perbuatan maksiat, apalagi berkaitan dengan syariat tidak boleh. Nah, lantas di sini apa yang dimaksudkan dengan bohong di sini? Bohong di sini yang dituju kepada istilah Nabi Ibrahim adalah ada istilahnya dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Tauriyah itu salah satu seni bahasa, mengatakan sesuatu dengan sebuah ungkapan tapi maksud yang diinginkan itu ada maksud lain. Nah, itu tauriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sejenis majas lah. Jadi dalam masalah lebih detail. Walaupun tauriyah itu bagian satu daripada bagian majas. Dia mengungkapkan sebuah lafaz tertentu, tapi maksud yang diinginkan itu makna lain daripada lafaz yang zahir. Nah, jadi bohong yang dimaksudkan di sini bukan makna berdusta seperti kita pahami sebagai sebuah perbuatan tercela. Jadi bohong di sini lebih kepada tauriyah, atau dalam bahasa lain lebih kepada siasat. Lagi dalam perang itu tidak ada istilah dusta, namanya siasat perang. Maksudnya itu sistem perang jujur-jujurkan. Tapi itu dalam rangka itu. Jadi perang itu memang tidak boleh transparan. Ya, sama musuh berapa pasukan, boleh kita sampaikan 1000 dalam rangka itu. Berapa senjata yang kalian pakai, tidak boleh. Kalau kita punya pasukan 10.000, kita hanya 6 itu namanya siasat perang. Dia merokok dalam perang, bekerja musuh, bagi ramai dulu. Itu siasat perang. Di dalam perang pun dibolehkan hal-hal seperti itu, termasuk berbohong misalnya ketika menyelamatkan orang yang terzalimi. Misalnya ada seorang yang zalim, yang kita tidak mampu menghadapi orang zalim tersebut. Dia sedang mencari-cari seseorang untuk dia bunuh, untuk dia sakiti sebagai bentuk kezaliman dia. Dia tanya sama kita orang tersebut, ya kita tahu di mana orang yang terzalimi. Ditanya sama orang zalim, dengan halal ditulani. Nah, kita tahu, tapi kita menjawab, saya tidak tahu. Jadi kebohongan seperti ini bukan kebohongan yang dusta, kebohongan yang tercela. Termasuk juga seorang suami, misalnya seorang suami yang berbohong kepada istri. Ada beberapa kondisi suami boleh berbohong kepada istri, yang mana berbohong itu menghasilkan kebaikan. Nah, ditanya sama istri, tiba-tiba uang berunjuk menghantar lagi siang malam, bagaimana? Padahal dia tak perlu berada pasti lihat. Kalau jumpa baru tak boleh dibeli baru berubah. Kalau pakai kan dia dah kalau ini tak makanan dia tak buat di agak pakai hebat agak lagi jam menjok hebat kahwin agak ada jenis hebat sunat. Itu tidak dianggap dusta, tidak dianggap berbohong. Nah, di sini Nabi Ibrahim disebut istilah dusta atau berbohong 3 kali. 2 kali berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan membela zat Allah. Zat Allah disebut di sini.
Dua kali tersebut, yang pertama ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni saqimun, saya sakit. Ini kejadiannya waktu itu orang-orang di Namrud, masyarakat penyembah berhala, sedang punya hajatan, punya acara besar, yang mana semua masyarakat harus datang, perintah raja. Ada acara besar, maka Nabi Ibrahim diajak juga, ajak sama petugas, makan. Nabi Ibrahim mengatakan ini sakit, saya sakit, tidak bisa datang, saya pun. Padahal Nabi Ibrahim juga sakit, beliau jahat, tapi kepegang dulu sakit. Cuman Nabi Ibrahim mengatakan dirinya sakit, beliau sudah punya niat lain, sudah punya rencana lain, rencana besar, ingin menghancurkan berhala mereka. Di Baija rumahnya acara paman juga harus di lapangan. Dan Nabi Ibrahim sudah mengatur rencana untuk pergi ke tempat berhala mereka, ingin menghancurkan berhala. Cuma demi alasan Nabi Ibrahim hanya ikut acara awalnya, acara hajatan dengan alasan saya sakit. Jadi di sini Nabi Ibrahim berbohong atas nama Allah, artinya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menghancurkan berhala sehingga zat Allah yang lebih tinggi daripada selain zat Allah. Ini juga itulah lalu sakit. Jadi sakit ini tidak benar sebenarnya, tidak benar namun karena zat Allah. Dia beda contohnya yang beda contohnya yang ada aja cara tengok fakir turun yang fakir berbuat fakir kena Ibrahim jangan pulang. Nabi Ibrahim itu punya fakir dalam hal tauhid, rencana raih tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kebohongan berikutnya yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jadi setelah Nabi Ibrahim berangkat, masyarakat umat orang yang maju dia ikut hajatan besar bersama Namrud, maka Ibrahim tiba-tiba keluar dari rumahnya menuju ke tempat berhala, dihancurkan semua berhala oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita tahu kisahnya, setelah dihancurkan semua berhala oleh Nabi Ibrahim, ditinggalkan cuma satu berhala yang jadi paling besar. Ditaruh kultur punya tempoknya Pak berhala paling baik campur. Begitu Namrud dan rakyat ketika itu balik, mereka melihat berhala mereka sudah hancur semuanya. Maka kemudian raja bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina. Ini siapa punya kerja? Kesopun, sopancu. Orang-orang mengatakan sepertinya ini anak seorang anak muda. Qalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Tidak ada yang baca jin dan hijab bacaan yang bertanji. Maka kemudian Namrud suruh panggil Ibrahim. Begitu sampai Ibrahim, masih muda Ibrahim ini sama Namrud. Coba jawab, siapa yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkannya ini adalah berhala yang paling besar. Nah, yang pancul Nabi Ibrahim. Dan dia mengatakan yang menghancurkan ini adalah berhala paling besar. Di sini sekilas secara zahir ini kan dusta. Tapi dusta di sini bukan pada makna dusta tercela, demi dan tauhid dan tinggi zat Allah. Jadi dua
pernyataan Nabi Ibrahim ini tidak sesuai dengan fakta, ini sebagai bentuk penikian sama Allah. Ada sekali lagi Nabi Ibrahim 3 kali, 2 kali tentang zat Allah, satu lagi yaitu tentang istrinya Sarah. Istrinya Sarah, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, istri Nabi Ibrahim Sarah ini sangat cantik sekali. Dari dan Sarah memang detail, dari bulat-bulat, itu kamera dari bulat-bulat, dari detail dalam sejarah. Kalau Nabi Ibrahim bawa istrinya ini sangat hati. Jadi berangkat betul dari dekat. Nah, jadi begitu suatu Nabi Ibrahim masuk ke Mesir waktu itu, kalau tidak salah, Mesir, pokoknya ke suatu tempat, ke sebuah negeri yang mana raja negeri atau petinggi di negeri itu tidak boleh ada orang yang memiliki istri yang cantik. Karena mantu foreigner yang dari harus duduk kerajaan. Tak boleh selain raja atau begitu memiliki istri yang cantik. Jadi kalau dapat kedapatan ada laki-laki yang punya istri cantik, langsung dicari sama raja atau tinggi negeri. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim baru saja diusir dari Kan'an. Diusir dari Kan'an, kan keluar Kan'an dari masuklah Nabi Ibrahim ke negeri Mesir. Itu masuk ke negeri Mesir, Nabi Ibrahim bawa istri cantik sekali. Jadi mungkin apa istilahnya, kita tidak tahu masalah suatu kaum, suatu umat, keanehan, suatu peradaban. Karena raja-raja Mesir ini dia suka pokoknya istri orang, istri orang yang cantik dia suka. Yang nak penyakitnya, yang menyonawur, yang penyakitnya, berarti penyakitnya gara-gara pilih bebas. Jadi ada penyakit suka istri orang. Jadi begitu Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, beliau memahami keadaan itu. Beliau berhati-hati sekali, cuma Nabi Ibrahim perintah Allah. Masuk Nabi Ibrahim ke Mesir. Begitu masuk Nabi Ibrahim ke Mesir, maka mulailah tinggi-tinggi itu mendapatkan informasi. Ada seorang laki-laki membawa seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Mereka memahami itu adalah suami istri Ibrahim dan istrinya. Mereka kan tidak tahu Ibrahim dengan Nabi. Pokoknya ada informasi. Sidro beragam dunia urinan dari dapat informasi itu mereka suami istri. Maka langsung kemudian diturun para petinggi untuk diambil istri Nabi Ibrahim. Maka ketika mau diambil istri Nabi Ibrahim, ditanya sama Nabi Ibrahim, apakah ini istrimu? Apa dia jawab Nabi Ibrahim? Dia jawab Nabi Ibrahim, innaha ukhti, dia saudara. Nabi jawab istri. Nyuri nanti orang jawab lagi yang kawin. Maka bukan lain. Bukan agak ke, bukan minum. Nabi Ibrahim mengatakan innaha ukhti, dia saudara perempuan. Ukhti bahasa Arab, saudara perempuan. Tapi dia jadi makna tauriah tidak bisa bermakna dia saudara se-Islam. Hai muda-muda yang saudara se-Islam, istri suami. Tapi di sini kata-kata Nabi Ibrahim innaha ukhti. Sudah Nabi Ibrahim, bapak yang
Tapi kemudian dibawa Nabi Ibrahim, tetap dibawa istrinya Sarah ini, tetap dibawa, awalnya ragu. Kemudian ketika proses mau dibawa itu, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, sampaikan kepada raja nanti kalau ditanya lagi, ya, sesungguhnya sampaikan seperti yang telah aku sampaikan, innaki ukhti, engkau saudara perempuan. Nah, kisahnya. Maka kemudian dibawa ke istana, dibawa ke pemeliharaan Pak Raja. Kalian raja dari dah, dibelakangkan dari. Maka kemudian raja saking dari dekat mencoba menyentuh Sarah. Waktu kesentuh Sarah, menang kena baju dia kena Sarah, langsung lumpuh tangan raja. Langsung lumpuh dia. Akan dikejut raja. Karena ketika Sarah dibawa ke sana, dalam cerita itu Nabi Ibrahim langsung ketika itu berwudu, kemudian bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka terjadilah apa yang terjadi pada raja ketika mendekati Sarah. Tentang bukti, maka terkejut raja. Dalam terkejut itu, raja mengatakan, tolong sembuhkan tanganku ini, maka aku tidak akan menyentuhmu lagi. Sarah berdoa, dia berdoa Sarah, pulih dari orang lain. Dia berdoa, pulih. Ternyata raja, bangka pulih, mau sentuh lagi. Bangka pulih kagak sentuh kau. Menan dia sentuh yang kedua kali, maka lumpuh tangan itu lebih parah daripada yang pertama. Lumpuh yang kedua lebih parah daripada yang pertama. Sampai kemudian yang terjadi, lumpuh itu sampai 3 kali. Lega baru kemudian Sarah raja mengatakan kepada petinggi-petingginya, suku yang kalian bawa adalah seorang perempuan ahli sihir. Ke raja. Dijawab oleh Sarah. Jawab Sarah, bukanlah saya ahli sihir, tapi saya adalah istri Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim suami. Dia adalah Nabi Musa. Minta maaflah kepada dia, maka engkau akan selamat. Dulu ada mana Pak Nabi Ibrahim sebagai bentuk permintaan maaf raja kepada Nabi Ibrahim, maka dihadiahkanlah seorang perempuan lain kepada Nabi Ibrahim. Wujud dunia lain yang terhormat kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim keluar dari Mesir membawa 2 orang perempuan. Yang pertama istrinya Sarah, yang satu lagi hadiah daripada nanya apa lagi. Yang memang ada justru berubah guru-guru lagi ya. Nah, orang lain lupa guna jadi tiga hal ini, 2 tentang sang Allah, 1 tentang Siti Sarah. Yang menjadi dalil kita pada malam ini adalah hadis ini adalah penyebutan Zatullah. Penyebutan Zat Allah itu langsung disebut oleh Rasulullah. Kan tak perlu lain-lain. Jika kita menjelaskan Allah adalah satu zat yang berbeda dengan makhluk. Zat, penyebutan zat itu memang itu sebutan yang dipakai oleh Rasulullah.
Cuma kalau mau ditanya apa arti zat, nya ada orang artikan zat. Orang zat kata zat sebut. Hanya dalam ilmu kimia dia kan karena definisi zat itu adalah durian. Dia pokoknya zat. Zat itu bahasa Arab yang dipakai di Rasulullah. Yang terakhir zat Allah. Nah, kemudian hadis yang lain tentang penyebutan zat Allah ini juga disebutkan oleh Rasulullah dari bukan Rasulullah, penyebutan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi ada juga hadis yang sendiri juga. Abdullah bin Abbas mengatakan, tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Penyebutan zat Allah. Kata Abdullah bin Abbas, tafakkaru fi kulli syai'in, berfikirlah oleh kalian. Artinya merenunglah oleh kalian terhadap segala apapun. Wala tafakkaru fi dzatillah, tetapi jangan pernah berfikir fi dzatillah, tentang zat Allah. Jadi ini punya selain zat Allah, silakan fikir tentang alam, tentang dunia, silakan. Makin tiga fikir makin bila ilmu berapa usul hikmah lagi pemikir-pemikir Yunani zaman. Bahkan hari ini ilmu pengetahuan hari ini tidak bisa diputuskan dari jasa-jasa atau buah hasil pemikiran-pemikiran pemikir-pemikir Yunani. Dulu awak fikir dan dulu fikir yang betul-betul bertafakur. Tu semikir dudro anak-anak berumur fikir baca-baca tiga kali nak kalau urung lagi antara urung mikir dengan urung anak warati nyan itu. Artinya mereka menikmati dalam berfikir. Nyatanya itu yang model-model ni ada. Tu ujung-ujung berfikir analisa tentang alam, ya, sains, analisa tentang sosiologi kemanusiaan, analisa tentang antropologi kehidupan manusia. Nah, yang berfikir apa ya? Yang ujung-ujung tu mah. Kalau dari gejala ini kemudian dicoba diintegrasikan dengan gejala ini, menghasilkan satu analisa baru, untuk membuat analisa baru itu. Adanya fikir ada yang uji coba atau empiris. Itu fikir. Fikir dan menghasilkan kan dengan ayo bila dah fikir tentang kebesaran Allah, dah fikir tentang alam dan air dan bumi, atau dah bila dah fikir tentang alam, dah fikir tentang kebesaran Allah dan air dan bumi, dah berzikir, dah berfikir, yang tak hayati dia. Yang ada dengar jalan dan paksa berjalan dari hojah jalan dah halan di dengar atau tak dengar ni hajak kamu ni bapak tahu hajak kamu gambar ada perkataan nanti. Tapi mereka betul-betul berfikir seperti itulah sebenarnya yang diulang Al-Quran. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal bertafakkur, berfikir
kepada penciptaan langit dan bumi. Nyatanya gabe dalam Islam. Walaupun orangnya hai dah pun dia. Nampak dia bukan bahasa ni gerasa musuh, bukan krenkrong dia. Hai dah duduk dia dah pak bu tetap pak mikir. Nah dah duduk dia dengan pak. Nah saja ke anak-anak pada perbaiki dan kemudian dengan dah duduk pak tu. Kalau dah pulang tu dia ada telefon tu, ada telefon je. Mereka itu berfikir betul-betul memupuskan semua. Memupuskan semua. Banyak bahasa awak yang jenuh, bahasa je. Yoga yang seperti itu. Atau istilah semedi. Hari ini istilah semedi dipakai oleh orang Hindu, Buddha. Yang berdek pemikir ini mereka semedi. Cuma semedi berfikir. Tak bisa ilmuwan-ilmuwan itu berfikir tu ramai bising yang ada lebihnya, yang ada laulai dia. Jadi mereka perlu fokus. Maka kita lihat ilmuwan-ilmuwan itu tenang-tenang sekali bawaannya. Dan mereka sudah terbawa kondisi seperti orang bersemedi. Sebagai usulnya jadi Isaac Newton, penemu ilmu gravitasi bumi. Dari buang apa? Dari apa? Berapa ada waktu? Fikir yang murah yang murah bulut utuh hasillah teori gravitasi. Tanya apa boleh fikir. Fikir malah ada kedua. Nah, kalau dapat apa ni? Jadi beda. Maka seharusnya seandainya umat Islam itu betul-betul tafakur dahsyat sekali. Dahsyat. Dia sebagai ilmuwan Iran. Makanya ilmuwan Iran itu sekali lagi yang dihukum oleh Israel ilmuwannya. Makanya ilmuwan Iran. Dan ilmuwan mereka itu bukan ilmuwan sembarangan. Mereka punya sejarah Persia. Persia itu pernah menangkap peradaban besar dan orang-orang hebat. Imam Hanafi Persia. Makanya mazhab Hanafi itu menerobos zaman. Makanya ilmuwan itu ditakuti ilmuwan Iran. Jadi ada sisa-sisa aja pun. Kita yang najib baca sisa-sisa aja. Karena Aulia, Syuhada, Raja Aceh. Bisa sisa dia kabar mungkin Pak Raja dari Bali. Dia bisa sebut raja. Nah, jadi apa namanya? Tafakkaru fi kulli syai. Berfikirlah pada segala sesuatu. Ini pentinglah yang ungkapan Allah Maha Esa. Tafakkaru fi kulli syai. Berfikirlah pada segala sesuatu. Rawang, rokok, jangan batasi. Bukan hanya ini batasi. Batasi pemikiran. Dengan batasi pemikiran karena mikir. Fikir. Tetapi yang jangan wala tafakkaru fi dzalika. Yang jangan berfikir tentang zat Allah. Yang baiknya apa? Ya, zat Allah maksudnya apakah zat Allah bentuknya bagaimana? Yang baik. Tapi selain zat Allah fikir uji saya datang ni kita nyo tiada akan datang ni dia fikir.
salah baca, salah bila fikir lah. Yang penting you fikir, back tu. Kena yang lagi cipik. Selama matang atas fikir dia ubik, insya-Allah nak peningkatan tadi. Pamanya tangga. Mentambah tu tangga. Dan menyunat fikir. Tapi kalau kita sudah memutuskan tidak lagi berfikir, kami yang lain kali. Karena sesuatu yang kita dapatkan dalam makna kehidupan. Fikir. Cuma fikirnya hanya kosong. Hanya sedikit kosong tu. Takut kerja syaitan dia pengen fikir. Fikirnya berdasar sampai mempelajari ilmu yang sudah ada, sampai mempelajari apa yang sudah dapatkan sama orang lain, kamu baca, terus kamu baca, kamu bingung, sampai kamu baca, sampai kamu bingung, sampai kamu cucu, mengambil kira-kira kata kira dia dia, kira-kira dia dulu, dia sudah sini. Baca kesimpulan dia, sudah silih. Tentang ilmu agama, sudah silih ulama. Enggak ulama nyo aku sementara ini aku pikiran lu penuh ibadah lu. Bang dengar aku makalah indah yang suruh ujuk. Yang baca yang keduanya. Di sebenarnya pemikiran ini baru dia akan tumbuh ketika ada istilahnya integrasi. Makin dia dah baca disiplin ilmu, makin bertambah. Urut agama, urut bidang agama ada. Mulai kita baca bidang-bidang lain. Urut bidang penyakit dia juga. Mulai baca bidang agama. Sebab manduk ilmu lagi terpegang banyak. Manduk ilmu adalah milik Allah. Selama ilmu ini semua milik Allah, harus kita baca. Baca. Lagi wujud sampai lagi ilmu Bukhari sampai 3 baca. Dan bukan baca betul, hafal. Buku yang durian, buku yang kebaca langsung. Sampai yang kira-kira anak-anak penting itu medal. Yang kerja pasal tadi, ya belanja, bayar dia tunduk. Apa yang kekalan langsung terhafal. Langsung terhafal. Kalau you pakai masih dah mau. Kalau you baca yang menyebutnya semua pasal itu tadi apa ya? You baca tu tadi you tadi praktu dah. 3 kali. Ya, ubah mana bagi mutainya dengan ciknya model-model 3 kali kita. Jadi Ibnu Aqil kita dalam sejarah Ibnu Aqil bermasalah banyak. Nah, kitab Ibnu Aqil seribu jadi kitab Al-Funun. Apa arti Al-Funun? Al-Funun itu jamak alfa, artinya multidisiplin ilmu. Jenis sebagainya. Ditulis kitab namanya Al-Funun yang sampai ke kita hari ini cuma beberapa jilid saja, 20 jilid yang lain sudah dibakar dalam penyeruan ulama dibakar. Yang multidisiplin ini cukup 3. Ia bukan tafakur lebih tafakur. Dia dapat boleh. Jadi tafakkur. Kalau pada selain Allah itu tafakkur, fikir syekh pada segala sesuatu. Umat Islam harus fikir. Yang ada fikir. Dengan dulu dah kala ilmu tadi. Nyok kakon. Dah kala yang ada dah kala fikir.
Tidaknya hak kosong nak dia dan asal dan fikir tadi. Kan itu. Menyo gendanya ada pikiran tadi, insya-Allah panjang umur dia. Urang biasanya bangga minda ya. Bangga pikun, bangga dua. Itu biasanya karena kekosongan. Kosong. Tapi tidak pedang, kan kasar. Dia akan terbawa. Salah satu ciri tafakkarunya, salah satu ciri tafakkaru, dia tidak mudah menerima apapun yang dia dengar. Yang kata tafakkaru. Di buku yang didengar fikir. Anak mudah langsung fikir. Walaupun kadang-kadang orang perempuan cik fikir. Yang mungkin tafakkaru. Kalau kritis umat Islam dulu seperti itu. Dia contohnya dia pegang dia tadi. Wala tafakkaru fi dzatillah, tetapi janganlah berfikir tentang zatnya yang bernyata fikir. Kemudian juga Abu Qalabah meriwayatkan kapan dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan kepada Abi Qilabah, la tafqahu kullal fiqhi hatta tafqahan nas fi dzatillah. Thumma tuqbilu ala nafsika fatakunu laha ashadda maqtan minka linnas. Kata Abi Darda kepada Abi Qilabah, di mana dalam kata-kata ini juga ada pernyataan zat Allah. La tafqah kullal fiqhi hatta tafqahan nas fi dzatillah. Belumlah engkau benar-benar memahami tentang Allah hingga engkau membenci manusia karena Allah. Thumma tuqbilu ala nafsika fatakunu laha asyaddu maqtan minka linnas. Kemudian engkau melihat diri, maka adalah dirimu itu lebih engkau benci daripada bencimu kepada manusia. Nya baru orang yang betul-betul duri Allah. Jadi orang yang betul-betul duri Allah adalah orang yang ketika membenci atau mencintai sesuatu itu sudah karena Allah. Bukan karena pribadi. Bukan karena kepentingan pribadi. Jadi membenci manusia betul-betul karena Allah. Kata Allah. Kemudian engkau melihat diri, maka engkau membenci dirimu melebihi bencimu kepada manusia. Artinya katanya baru betul-betul hukum perkara tauhidnya ketika kita lebih buruk sangka kepada diri kita daripada buruk sangka kita kepada orang lain. Orangnya katanya lebih buruk sangka ke orang atau lebih buruk sangka ke katanya lebih kamu joro daripada kamu joro. Artinya kalau betul-betul tauhid yang tahu daulat biasa, nanti penghamba macam dia pakai kata-kata saya do, tadi pakai ubi kado, do, ini do lebih. Yang kalau ya hana macam do dan saya macam do macam pakai dia tak pakai kata saya menyoduk macam dia tak cerita tentang bro. Dan dalam tanda orang tauhid ada itu ada cerita tentang bro. Jadi tengok kena perubahan tu. Quran perubahan ni kita duduk tiga orang beritanya kan dari cerita tentang bro. Dan saya ya Allah
adik itu baru betul-betul kita memahami tauhid sebagaimana disampaikan oleh Abu Darda. Baik, demikian beberapa dalil hadis tentang penyebutan istilah zat Allah. Intinya ada dalil mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam selasa depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu